Waalaikumsalam warahmatullah. Wah, ini luar biasa nih. Harus hati-hati nih ngomongin nih kayaknya nih. Gimana kabarnya? Nah, kalau enggak gue bisa didor nih kalau gue salah-salah ngomong nih. Akhirnya gue bisa teleponan sama Bribda Bagas nih. Alhamdulillah, Yoi. Allah pertemukan. Bribda itu berarti Brigadir 2 kan? Iya, Brigadir Polisi 2. Oh, ya benar berarti gue. Jadi gini bang, gue tuh pengen tahu langsung dari sudut pandang polisi, teman-teman dari instansi kepolisian, mengenai stigma teroris yang beredar di Indonesia. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, gue akan bongkar kira-kira tuh teman-teman kepolisian itu cara menyikapi atau cara menentukan, cara menebak bahwa dia adalah teroris apa bukan. Karena banyak banget yang nge-DM gue, terutama teman-teman gue sendiri, ya ini akhwat-akhwat ya utamanya yang pakai cadar. Misal ada tragedi bom dimanapun gitu misalnya, ada bom di Jakarta, bom apa segala macam, itu mereka-mereka tuh selalu takut. Gue tahu nih arahnya kemana nih. Nah, ya kan? Iya, serius deh. Jujur ya, misalnya kayak kemarin, bom Tamrin. H+1 kejadian bom, itu mereka tuh gak mau keluar rumah. Bahkan ada akhwat-akhwat kita kasihan. Aduh nih H+1 gue harus keluar, sementara gue harus copot cadar gue. Iya nggak apa-apa juga sih memang copot cadar, cuma kan mungkin dia mau memprivasikan wajah dia kan ya kasihan kan jadinya kan kayak gitu. Terus ada ikhwan-ikhwan kita yang jenggot misalnya, ya terus gue gimana? Apakah H+1 setelah bom terus gue cukur jenggotnya? Iya kan? Nah, iya kan? Terus gimana yang mungkin ada ikhwan-ikhwan kita yang celananya cingkrang, terus mereka juga pada panik tuh giliran H+1 kejadian bom, apakah gue harus turunin celana gue? Nah kayak gitu-gitu kan? Karena takut begitu di jalan ketemu sama teman-teman atau bapak-bapak polisi, takutnya malah terkena isu terorisme. Nah, ini yang mau gue bahas nih sebenarnya nih. Coba satu-satu yang gue bahas. Pertanyaan gue yang pertama adalah, lu berarti sempat jadi tim penanganan teroris di Indonesia? Iya, sempat sih pernah nangani ini yang kejaring terorisme kayak gini. Targetnya itu mereka ini anak-anak SMA. Serius lu SMA? Iya. Wah gile. Mereka ini kan besar ya di Indonesia ya kan? Mereka ini luas jaringannya. Maksudnya cara mendoktrinisasi dia awal-awal perekrutan, pembentukan, itu dari SMA mereka udah bergerilya gitu. Iya, mereka tuh nyerangnya bukan dari kayak door to door ya. Sebenarnya mereka nyerangnya lebih kepada kayak digital gitu. Jadi mereka kayak mungkin dari direct message di Instagram, nge-DM gitu ya, sampai ke anak-anak kita yang SMA ini. Jadi mereka kayak baca-baca doang gitu kan. Jadi mereka tuh kelemahannya anak-anak itu belajar tapi tanpa guru gitu. Nah, mereka pahami sendiri gitu. DM-nya yang dilontarkan sama si teroris atau si dedengkotnya ini apa ke anak-anak SMA ini? Masa tiba-tiba langsung kayak, lo mau nggak sini bom bunuh diri? Kan nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin. Jadi mereka doktrinnya tuh ya awalnya kayak gimana ya, kayak meragukan apakah Indonesia ini tuh negara muslim atau bukan, ya gitu-gitu sih. Mereka lebih kepada nyerang ideologi aja. Mereka jadi memutarbalikkan mindset aja. Oke, gue tahu tuh. Nyerang dari sisi akidah, iya. Jelas. Targetnya ini bukan anak-anak yang ibaratnya, mohon maaf, anak-anak yang bodoh gitu, bukan. Ini anak-anak yang pinter. Oh gitu. Iya, banyak yang ikut OSN, ada yang ikut ini itu. Nah itu jadi ya agak ngeri juga sih gitu. Oh, gue tebak nih, pasti dia dengan dalih yang ini kan nge-DM terus tiba-tiba bilang bahwa negara kita ini dipimpin oleh togut gitu kan? Semacam itu ya. Iya kan, gitu. karena tidak menerapkan hukum Islam gitu-gitu kan? Gitu-gitulah. Togut, dikit-dikit togut. Iya, padahal togut itu tidak semudah itu dilontarkan gitu kan? Iya. Gitu. Bener, bukankah Rasulullah SAW itu bilang juga kan bahwa dia adalah dari golongan khawarij yang belajar agama ilmunya tidak melebihi kerongkongan gitu-gitu kan? Bahaya itu kalau di istilah agamanya khawarij, kalau di kita teroris gitu maksudnya. Bener. Pokoknya di obrolan ini gue akan bongkar sih semuanya sih, sampai-sampai nanti dengan baju yang lo kenakan ini bang, mengantarkan untuk memperluas dakwah sunnah. Masya Allah. Amin, Insya Allah. Iya kan? Nah terus akhirnya anak-anak SMA itu didoktrin, itu berapa jam tuh proses doktrinnya kalau boleh tahu? Nggak mungkin memakan waktu berjam-jam ya. Itu butuh berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Jadi mereka terus gitu, mereka baca-baca dari internet gitu kan. Jadi berarti call to action-nya itu dari Instagram nanti langsung digiring ke Telegram gitu ya? Iya, pokoknya dari internet lah. Pokoknya kalau bukan dari Instagram yang saya temukan ya, bukan dari Instagram, dari internet gitu. Mereka cari di internet, akhirnya nemu situsnya mereka, situs rahasia-rahasianya mereka, gitu kan. Mereka baca gitu kan. Mereka telaah sendiri.
Terus pemahaman ini disebarkan ke teman-temannya yang lain. Jadi ada satu yang kena nih, ada satu yang kena. Terus anak SMA ini nyebarin ke teman-temannya gitu. Oke, berarti mereka udah mempersiapkan situsnya. Iya sih, situsnya udah ada tapi sekarang udah diblokir. Dulu sempet gue pas waktu jadi timnya itu gue kayak minta tolong ada siswa di situ buat mata-matain mereka gitu. Oke, mantap. Mereka kan diskusi ngelingker gitu loh. Itu terus ada satu yang aku minta tolong untuk ikut ngedengerin gitu, tapi ternyata dia juga ngerekam gitu, dan dari rekaman itu jadi barang bukti gitu, jadi barang bukti. Oke, gitu. apa isi rekamannya apa? Ya, di rekaman itu ya yang gue dengar ya kayak semacam mereka membenarkan ISIS lah, mereka mengatakan bom bunuh diri dan sebagainya, ada tujuannya itu maka boleh lah, padahal ini target itu anak-anak yang masih sekolah men gitu. Allahu yahdik, ngeri banget ya. Kalau sampai belajar tapi salah arah, belajar tapi tanpa guru yang benar ya bisa bahaya gitu. Oke. Pemahaman ini bisa nyerang ke siapapun gitu. Betul. Apalagi yang masih muda-muda ini yang bahaya ya pemikirannya. Iya. Oke. Terus gue mau tahu di dalam di dalam kepolisiannya sendiri lah. Begitu mereka udah ditangkap, ada kode-kode atau sandi-sandi Morse apa sih yang mungkin kita semua ini awam ini nggak tahu nih. Soalnya bisa jaga-jaga nih Bang. Jangan-jangan ini kalau udah memang udah mulai masuk istilah doktrinnya dia, kita bisa menyikapi diri dan kita bisa langsung memalangin diri kita sendiri gitu loh maksudnya. Iya. Ada istilah-istilah apa sih? Pernah gue pengalaman gue sendiri ya. Gue sendiri ada habis dari sholat kan, tiba-tiba ada satu orang nyamperin gitu, terus nawarin, ayo ikut kajian ke rumahku yuk, tapi diem aja ya gitu. Sebenarnya kayak ngajak ke rumah lah, ada kajian tersendiri gitu, bisa dilihat orang banyak gitu. Mereka cara ngerekatnya secara langsung kayak gitu, datengin orang gitu kan. Oke, tunggu. Apakah memang dari amirnya dia atau pemimpinnya dia bilang kayak gitu caranya? Maksudnya kok dia sampai ngumpet-ngumpet gitu ya? Iya, mungkin. Iya jelas itu. Ketuanya gitu ya, pimpinannya gitu ya. Iya, ngutus orang ke setiap masjid mungkin kayak gitu ya. Karena aku pun ya pernah ngalami sendiri. Jadi dikasih undangan gitu. Padahal aku nggak tahu ini siapa gitu. Oh alah. Ada yang diiming-imingi dengan uang juga, ada ya gitu. Oh gitu. Iya. Jadi mereka kadang juga cara doktrinnya juga bukan cuma dari pemahaman ya, tapi dari materi juga. Mereka juga berani keluar uang gitu. Oke. Sebentar. Tapi mereka yang ngasih uang itu sebenarnya mereka tuh tahu nggak sih kalau memang pemahaman yang dianut itu adalah salah gitu? Dia tahu nggak sih sebenarnya? Iya sih, kalau misalnya orang mohon maaf ekonominya yang ke bawah ya, kalau dikasih duit mah nggak bakal mikir itu apa gitu. Yang penting kan dapat uang. Iya. Ketika diikuti ternyata dia malah kebawa gitu. Tadinya masa bodoh dengan apa yang penting terima uang kan. Tapi ternyata ketika diikuti dia malah ngiyayain juga gitu. Aduh, iya. Ya gitulah caranya. Iya. Caranya salah satunya kayak gitu. Ada yang dijanjiin waktu ISIS itu kan ya, lu kalau ikut ISIS ke Suriah nanti lu digaji bulanan gitu kan. Semacam nggak gitu. Oke, terus ada kode-kode apa nggak nih? Misalnya dia mau melakukan bom bunuh diri, terus ada istilah-istilahnya gitu nggak sih? Kalau yang aku tahu sih kode-kode mereka sih penganten gitu. Hah, penganten maksudnya? Penganten bukan pengantin ya, beda pengantin dengan penganten. Oh iya, sorry. Berarti bukan penganten yang nikah gitu bukan? Bukan. Lah terus ini pengantin apa? Di mereka itu orang yang mau bunuh diri gitu. Hah? Ya kayak contohnya misalnya gue pimpinannya mereka nih, terus gue nyuruh lo misalkan, Mas Dery mau nggak jadi pengantin gitu, kayak gitulah, nanti dijanjiin surga lah atau gimana lah, dijemput bidadari lah. Ya Allah. Gitu. Wah gile. Kalau dari wilayahku ya, wilayah yang di pantauan wilayah regionalku ya, di daerahku gitu loh maksudnya. Di mana daerah? Di Gunung Kidul, Di Jogja ya? Di Jogja lah. Oh, dekat sama ini. Di Jogja. Oh, dekat sama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Iya. Oke. Terus. Di pesantrennya di situ. Terus. Mereka ini tuh terdoktrin dengan sangat-sangat rapih gitu. Gue ini sempat interogasi salah satu siswanya, sempat sih. Nah, ini gue penasaran nih. Coba yang lo interogasi ke dia dan lo dapat jawaban dari dia tuh apa? Gue kan mancing kayak semacam dapat pelajarannya di mana, dan gurunya siapa dan sebagainya gitu. Itu udah ditahan tuh, anaknya SMA-nya tuh udah ditahan. Iya, bukan ditahan. Kita cuman ya ngobrol santai aja. Tapi si anak ini tahu kalau gue polisi gitu. Oke. Intinya pertanyaan yang basa-basi lah, intinya kayak gitulah. Akhirnya saya tegasin ke si anak ini, saya tanya gitu, gue polisi, gue kafir nggak gitu. Oke. Gue tanya
itu ke dia gitu. Oke, wah seru nih. Dia jawab sih dengan agak takut juga sih. Hah? Iya, kamu kafir gitu. Ya Allah, takfiri itu bener ini. Ini pemahaman orang Indonesia yang mempercayai bahwa dipimpin oleh togut, bahwa dia adalah kafir, kan gitu kan? Dan anehnya Bang, yang paling bikin aku nggak ngerti lagi lah sama nih anak nih. Jadi menurut dia semua yang ikut pemerintah, kayak polisinya, kayak pemerintah daerahnya, kayak ya pokoknya PNS-nya, semua itu kafir menurut dia. Kan? Gitu. Iya. Padahal bapaknya sendiri tuh kerja di kejaksaan gitu. Ya Allah, Allahu yahdik. Ya Allah. Aku juga bingung kenapa dia bisa mikir kayak gitu. Berarti dia sendiri bilang bahwa bapaknya kafir. Iya. Nah, setelah kejadian itu dikumpulin lah semua anak-anak itu. Orang tuanya semua dipanggil. Ya, orang tuanya pada nggak nyangka, pada nangis lah, pada gini, kenapa anakku jadi kayak gini gitu. Oke. Iya, maksudnya gini ya. Zaman-zaman teroris kemarin itu kan bahwa yang diincar adalah kepolisian, ya kan? Karena memang polisi ini adalah menghalangi kinerjanya mereka, ya kan? Semua tuh dipukul rata bahwa mereka adalah berarti bukan Islam, mereka adalah berarti kafir karena memang merujuk pada pemimpin yang bukan menerapkan hukum Islam. Halal darahnya gitu kalau menurut mereka adalah ini kepolisian ini halal darahnya buat mereka, gitu kan? Wah, gila. Apalagi nih, ada cerita-cerita unik apa lagi nih yang sekiranya bisa membuka masyarakat lah. Ada sih, aku mau bicarain kayak masalah cadar sih. Nah, jenggot. Apa? Cadar, cingkrang, jenggot. Ini nih. Diidentikan ciri teroris ya. Betul. Pas nih Bang nih. Ini soalnya rame banget nih kalau bahas kayak gini nih, mereka pengen tahu, kasihan akhwat-akhwat kita, ikhwan-ikhwan kita, ya kan? Padahal itu adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, iya dong. Tapi kasihan mereka ini harus hidup di Indonesia dengan stigma teroris yang kuat. Jadi sehingga mereka juga mau keluar pun juga nggak nyaman. Gimana tuh Bang? Kita mulai dari mana dulu nih? Mau cadar dulu, jenggot dulu, apa cingkrang dulu nih? Mulai dari mungkin cadar dulu deh. Cadar dulu. Gimana Bang? Apa stigma yang Abang dari kepolisian dapat nih? Ya kan, sehingga nih akhwat-akhwat kita juga bisa apa ya, hidup tenang di negara kita tercinta ini gitu loh. Kalau dari stigma kepolisian sih, apa yang kita tangkap ya itu yang kita adili gitu. Misalnya kita nangkap gembong teroris nih ya, apapun pakaiannya ya tetap kita adili gitu. Oke. Ini mohon maaf nih. Misalnya dia perawakannya juga menggunakan baju-baju yang bukan Islam gitu misalnya. Tetap ditangani sebagai teroris gitu. Sel napi teroris gitu. Oke. Tapi kenapa yang keluar muncul di permukaan itu adalah stigma tentang yang menggunakan cadar itu adalah teroris ya? Nah, kebanyakan mungkin dari sisi media ya itu ya, bukan dari sisi kepolisian. Karena dari sisi kepolisian dan demi Allah yang saya yakini, saya pelajari yang dari kepolisian, dari kajian dan sebagainya, itu cadar itu bukan ciri teroris, cadar cingkrang jenggot itu bukan ciri teroris. Alhamdulillah, ini kebuka nih jadinya nih. Iya dong. Oke. Cuma framingnya media tuh kuat banget memang ya. Cari perempuan yang mau dijadikan istri pun juga harus yang bercadar gitu. Masya Allah, ini promosi sekalian nih, mantap. Udah kok. Udah sold out. Udah sold out ya, baik ya. Bukankah abang lupa ada syariat Islam yang bernama poligami? Polisi cuma bisa satu doang. Iya bener, mampunya aja ya. Oke, gini. Berarti abang percaya nggak kalau memang ternyata pelaku-pelaku teroris itu yang menggunakan cadar, ya kan ada tuh sempat tuh yang di gereja kemarin gitu kan, itu mereka tuh kena propaganda, mereka tuh kena apa sih? Mereka tuh kena konspirasi atau mereka tuh kena apa sih? Sebenarnya kalau kita teliti, mereka tuh muaranya cuma satu doang, salah belajar mereka ini. Oke. Serius. Mereka ini salah belajar doang. Kemarin kan sempat saya juga beradu argumen dengan salah satu yang diustadkan padahal dia bukan ustad gitu. Oh, siapa? Cek gitu, kepo. Yang naik mimbar bilang Indonesia togut gitu. Oh, gue tahu nih. Sempat adu argumen sama dia. Iya. Tapi setelah datangi sama pihak kepolisian dibilang putra bangsa itu loh. Iya tahu gue. Sumpah gue di daerah Abdurrahman Thoyib dia banji khawarij gitu. Oh iya benar. Ada sih kayak gitu. Sempat kita kemarin adu argumen sama dia dan sebagainya. Ya kasihan gitu. Adik-adik kita belajar sama orang-orang kayak gini gitu. Orang-orang yang memang mendoktrin untuk benci sama negaranya sendiri gitu. Padahal rukun Islam mah semua diatur pemerintah loh.
Iya, iya. Syahadat orang masuk Islam semua diatur sama pemerintah. Nah. Perubahan KTP-nya juga diatur. Sholat apalagi. Ya makanya ada dalil tentang kita harus taat sama pemerintah, nggak boleh di demo, ya kan? Iya. Kayak gitu. Apa namanya, puasa, zakat, haji semua diatur. Iya. Dan anehnya orang-orang yang kayak gini tuh malah ngira Indonesia tuh bukan negara Muslim gitu. Iya, gue bingung banget ya. Menurut mereka tuh Indonesia tuh kayak negara togut gitu. Iya, asli deh. Permasalahan yang mereka tuh ya harus diperinci lagi loh sebenarnya tuh. Benar. Sampai-sampai juga Saudi juga dia kafirkan kan? Yoi, padahal itu jelas sekali sudah pakai hukum Islam bener-bener tulen gitu. Asli. Karena memang Islam tuh yang bener tuh menurut mereka doang gitu loh. Aneh banget. Yang selain mereka tuh dikafirin gitu. Mereka tuh Iya. dikatakan togut. Makanya itu bahaya. Nih bang, ini gue jujur-jujuran aja ya. Gue nggak tahu deh, gue nggak peduli deh. Nih orangnya lagi dengerin apa enggak nih. Dia follow gue, ya kan? Ya gue nggak usah sebut akunnya deh. Nanti kita over, kita ngomongin di belakang nih, biar tangkepnya sekalian bang. Di TO bang, ntar gue kasih tahu akunnya bang sama lu bang. Tenang aja bang. Ini dari awal-awal gue belajar agama, hijrah lah ya. Gitu ya. Itu nih orang nih ada nih gue perhatiin. Jadi pas gue misalnya suka posting kajian, ya kan, mungkin gue lagi posting ya ada ceramah ustadz gitu. Nih orang gue perhatiin tuh dari awal dia masuk nih ke DM gue, ya kan. Dia komen kan di DM, ya kan. Akhirnya terus dia bilang kayak gitu. Udah mulai dengan awal-awal kayak gitu. Akhi, assalamualaikum. Oh ya waalaikumsalam gitu. Baru dia masuk tuh kayak gitu, persis yang lo bilang tuh bang. Terus dia tiba-tiba langsung bilang kayak gini, hati-hati ulama dia bilang gitu kan. Ulama-ulama yang menyesatkan, ya kan. Salah satu andalan mereka tuh. Iya, jadi yang gue posting itu tuh dibilang ulama menurut mereka. Ulama yang menyesatkan. Gue tanya, maksudnya ulama gimana nih kok? Ulama menyesatkan gimana? Iya, ulama yang benar-benar pro sama pemerintah. Buktinya kan hukum kita bukan hukum Islam. Hukum kita adalah UUD 45 atau bla 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 bikinan manusia gitu kan. Terlalu pendek pikiran mereka ini. Oh, berarti hukumnya adalah dibikin sama manusia dong. Kasihan dong Rasul capek-capek menegakkan tauhid di negaranya. Wah, gile. Oke. Kalau gitu ada Pak RT bikin aturan nanti dia nyangkal ya itu bukan hukum Allah. Nah, ya kan dangkal kan pemikirannya kan. Dangkal banget mereka ini. Makanya gue udah pantau tuh, gue udah boleh. Sekarang udah enggak, udah kendor deh. Kayaknya mungkin nggak tahu, gue udah tangkap kali tuh orang, gue juga nggak tahu tuh. Iya, pokoknya gue setiap posting apa, tiba-tiba dia langsung bilang bahwa wah, bukankah kita adalah bukan hukum Islam nih, akhi, gitu-gitu kan. Sampai terakhir klimaksnya, dia ngajakin gue ke Suriah, bang, wallahi. Aduh. Iya. Parah tuh orang serius. Ngajakin gue ke Suriah. Tangkap tuh orang.